semua perintah Allah, sholat dan lain sebagainya, tapi sesama manusia kita hilang atau menjauh, maka manfaat untuk orang yang memberikannya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Selamat datang di podcast Ruang Diskusi, cara ngobrol paling asyik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Teman diskusi, kembali lagi ke sesi podcast Ruang Diskusi spesial edisi bulan Ramadan. Teman diskusi, agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, penebar kasih sayang di seluruh penjuru bumi. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik, yaitu hidup berkah dengan sedekah. Saya Bunda Nela, mari kita berdiskusi. Ya, baik teman diskusi, di tengah-tengah kita sudah hadir ya dua narasumber yang sangat luar biasa. Ini dia Ustadz Abdul dan Ustadz Darwan. alhamdulillah. Sehat Ustadz? alhamdulillah sehat. Ustadz Darwan gimana nih? Udah ngajar di kelas berapa aja tadi? Tadi alhamdulillah ngajar di kelas 8 dulu, baru lanjut kelas 6. Kalau bulan puasa gini gimana Us? Ngajar masih semangat gak Us? Masih alhamdulillah, justru karena puasa kita semangat terus. Oh, Masya Allah. Ustadz Abdul sehat? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah, Masya Allah. sehat. Terus Abdul juga ngajar juga ya hari Iya, ini? Tadi ada jadwal hari ya? ini. Di kelas berapa aja Ustadz? Kalau saya ngajar di SMP kelas 7, kalau di SD kelas 5. Oh, Masya Allah. Berarti udah di usia-usia yang remaja Iya, ya? udah Kalau dari remaja. Ustadz Darwan Masya juga ya? Allah. Iya alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Nah, iya, teman diskusi Ustadz Abdul dan Ustadz Darwan ini salah satu guru di Sekolah Islam Terpadu Al-Azhar ya. Ya, benar. Jadi sebelum kita lebih jauh lagi nih mengulik tentang tema kita tadi, hidup berkah dengan sedekah. Nah, oke, kembali lagi ke tema tadi kita ya, Us. Hidup berkah dengan sedekah. Kita langsung aja nih ke temanya. Boleh. Tentang Boleh. sedekah. Kita kan sudah sering sekali mendengar sedekah. Gitu ya. Apalagi di media sosial itu sudah banyak juga influencer-influencer yang akhirnya di bidang itu juga gitu. Iya. Nah, menurut Ustadz Darwan dan Ustadz Abdul sendiri, konsep sedekah itu tuh seperti apa gitu? Oh, jadi Bunda Dina mau menanyakan konsep sedekah nih. Atau kayak Jadi sesuai dengan tema definisinya kita, dulu Pak. deh Iya, secara benar. bahasa, atau sedekah itu sebenarnya apa sih gitu? Sedekah itu apa sebenarnya? Apakah harus materi atau yang lainnya? Sebenarnya gini sih Bunda Nela ya. Jadi sedekah itu yang kita pahami ya adalah sesuatu dalam arti bahasa ya, adalah sesuatu yang kita berikan. Kita simpelnya gini, sesuatu yang kita berikan kepada orang lain dengan harapan taqarrub kepada Allah, agar kita lebih dekat kepada Allah. Nah, bukan memberikan sesuatu dengan harapan mendapatkan pujian dari atau penghormatan dari orang lain. Itu sedekah. Tapi kalau secara istilahnya adalah pemberian dengan tujuan berharap pahala pada Allah. Itu saja, simpel sebenarnya. Itu adalah sedekah. Jadi kalau ada sedekah di luar dari situ, ya berarti bukan karena Allah, bukan begitu. Iya. Nggak mendapatkan pahala dari Allah gitu. Jadi inti dari sedekah itu adalah mengharapkan dekat, taqarrub, Taqarrub ilallah. mendapatkan pahala dari Allah. Itu saja. Oke. Kalau yang saya singgung di awal tadi ya, apakah sedekah itu bentuknya memang hanya materi atau bisa selain itu gitu loh maksudnya? Kira-kira gimana Mas? Ya mungkin Assalamualaikum mau menjawab ya. Gantian. Jadi kalau objek dari sedekah itu sebenarnya utamanya adalah harta ya. Tapi seperti yang dikatakan oleh Rasulullah bahwasannya setiap tubuh kita itu wajib disedekahkan. Nah, maka dengan apa kita
mensedekahkan itu. Rasulullah mengajarkan kita bersedekah untuk tubuh kita itu dengan sholat duha 2 rakaat sampai 4 rakaat. Itu cukup untuk mensedekahkan kewajiban tubuh kita. Nah, itu berarti menjadikan suatu objek sodakoh gitu kan, sedekah kita. Nah, di samping itu juga sebenarnya banyak ya sedekah itu. Bahkan ketika kita senyum itu merupakan sedekah. Sedekah. Nah, bahkan kata Rasulullah, andai kata mereka bersedekah dengan uang tapi mulutnya itu tidak berkata dengan baik, maka perkataan yang baik itu merupakan sedekah yang paling bagus gitu. Jadi objek sedekah itu banyak sebenarnya, bukan cuma harta. Seperti itu. Oh ya, berarti kita memanfaatkan seluruh anggota tubuh kita Betul. untuk kebermanfaatan umat itu juga termasuk dari Sedekah, sedekah gitu beneran. ya. Semuanya dilihat dari niatnya begitu ya, usia tadi taqarrub ilallah. Taqarrub ilallah. Ya, baik. Karena kita sudah memasuki bulan Ramadan ya, Mas ya. Ini juga termasuk edisi bulan Ramadan Iya, nih, benar nih. podcast kita di hari ini. Nah, di bulan Ramadan ini banyak sekali ya orang-orang yang berbondong-bondong untuk bersedekah gitu, berlomba-lomba. Bahkan sebelum Ramadan saja sudah banyak ya. Iya. Kita lihat di program-program tarhib Ramadan, anak-anak di sekolah ataupun di masjid gitu kan. Kemudian ada berbagi seperti itu. Nah, ada nggak sih keutamaan sendiri ketika kita sedekah di bulan Ramadan gitu, sehingga orang-orang kok berbondong-bondong gitu bersedekah di bulan Ramadan gitu. Baik. Gimana Ustaz Abdu? Mau menjawab dulu gimana? Iya, jangan tegang. Jangan tegang. Ayo, silakan Ustaz Abdu, Ya, kayaknya banyak yang mau dikeluarkan Ya, ini Ustaz silakan Abdu. Ustaz Abdu. Jadi bersedekah itu banyak sekali tentunya ya manfaatnya. Yang paling kita kenal, yang sangat populer sekali adalah sedekah itu menolak bala ya. Karena ada satu hadis dikatakan bahwasanya kalau misalkan orang itu bersedekah di pagi hari, insya Allah dalam satu hari itu dia tidak akan mendapatkan bala atau celaka, karena bala itu tidak bisa melewati sedekah yang kita keluarkan pas di waktu pagi hari itu. Nah itu. Nah yang lainnya tentu lebih banyak lagi, seperti tadi mendekatkan diri kepada Allah, dan tentunya seperti yang kita tahu bahwa sedekah ini kan merupakan ibadah yang sifatnya sosial gitu. Sehingga bukan cuma kita sendiri yang mendapatkan manfaatnya, tapi juga orang yang mendapatkan sedekah kita itu mendapatkan manfaatnya. Seperti itu. Mungkin Ustaz Darwan bisa menambahkan. Sepertinya betul tadi kan antum itu sudah betul sekali Ustaz Abdu, bahwa sedekah itu menolak bala. Jadi sedekah ini memang salah satu anjuran Rasulullah kepada kita sebagai bentuk bahwa sempurnanya iman seseorang. Ya. Jadi kita tidak sempurna iman kita apabila sosial kita baik, tapi takwa kita kepada Allah tidak seimbang. Kalau kita dekat sama Allah, kita laksanakan semua perintah Allah, sholat dan lain sebagainya, tapi sesama manusia kita hilang atau menjauh, maka iman itu tidak sempurna. Jadi begitupun sebaliknya, apabila kita sosialnya baik, kita suka membantu orang banyak, orang senang dengan kita, tapi kita sholat 5 waktu aja masih bolong-bolong, bahkan hampir-hampir tidak ada, maka imannya tidak sempurna. Maka dihitung semuanya hanya kebaikan aja, pahala nggak dapat. Jadi caranya itu ya memang harus diseimbangkan antara hubungan kita kepada Allah dengan hubungan kita sesama manusia. Jadi sudah jelas yang disampaikan Rasulullah di hadis riwayat Tirmizi bahwa
sedekah yang paling utama, Rasulullah menjawab, ada seorang sahabat bertanya, sedekah yang nilainya paling utama. Rasulullah SAW menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Saya pernah mendengar salah satu guru saya menyampaikan, ada dua sahabat yang meninggal berbeda, tapi mereka satu gelar, yaitu meninggal di keadaan jihad fisabilillah. Yang pertama adalah dia meninggal di tahun pertama. Nah, di tahun pertama dia meninggal ketika berperang, Bunda, ketika berperang. Kemudian teman yang kedua ini dia meninggal tahun besoknya. Kemudian ternyata di kedua orang ini yang pertama kali masuk surga ternyata bukan yang meninggal yang pertama, yang meninggal kedua. Ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa yang masuk surga pertama justru yang meninggal kedua? Apa jawaban Rasulullah? Karena dia sempat menemukan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Jadi beliau lebih duluan masuk surga dibandingkan tadi yang meninggal jihad fisabilillah. Walaupun mereka sama-sama meninggal dalam keadaan jihad, tapi yang satu sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, jadi berarti kesimpulannya bulan Ramadan ini juga salah satu waktu terbaik ya. Betul. Untuk kita menunaikan sedekah seperti itu. Nah, teman diskusi, perlu diketahui juga bahwa Ustadz Darwan dan Ustadz Abdul ini juga sebagai pegiat sedekah nih. Kemarin kayaknya ada kegiatan berbagi juga tuh. Betul. Oh iya, benar. Pasar amal ya itu ya. Pasar amal. Itu Merupakan gimana itu? kegiatan Gimana kemarin kegiatannya? Tarhib Ramadan Tarhib Ramadan. dari Masjid Al-Lauzah. Dari Masjid Al-Lauzah. Itu apa aja yang dibagi kemarin? Kemarin yang dibagi itu, ini Ustadz Abdu ya, pakaiannya yang masih layak, Iya. yang benar-benar masih layak. Masih Bahkan layak, kemarin benar. kita sempat sortir kembali ya. Iya, Kita setelah- lihat bahkan ada beberapa yang masih baru. Masih baru, benar. Masih Masya baru. Allah. Jadi sebenarnya orang-orang itu kadang orang itu harus diberikan jalannya, tempatnya untuk bersedekah. Kadang-kadang Dikasih orang itu juga wadah bingung, gitu, iya, benar. mau sedekah ini gimana caranya. Berarti itu mewadahi ya. Mewadahi. Kita akhirnya alhamdulillah dari DKM Masjid Al-Lauzah membuat program pasar amal secara gratis, disampaikan kepada seluruh wali murid khususnya ya. Alhamdulillah, terima kasih ayah bunda yang sudah berkontribusi. Kemudian juga anak-anak, ya teman-teman kita juga melatih mereka dalam bersedekah. Kemudian juga guru-guru ikut. Benar. Ya. Dan momennya menyambut Ramadan. Gitu. Menyambut Ramadan. Pas banget. Iya, alhamdulillah. Ya, kalau saya mau tanya nih Ustadz, Boleh, kalau silakan. kita memberikan sedekah gitu kepada orang lain mendapatkan manfaat dari apa yang kita sedekahkan, itu kan pasti ya. Iya. Sudah pasti gitu. Kita memberikan bahan pokok, akhirnya orang yang kita sedekahkan itu bisa makan gitu kan, bisa makan dengan gratis. Nah, kemudian bagaimana manfaatnya untuk yang memberi sedekah itu sendiri gitu Ustadz. Menurut Ustadz Darwan gimana? Iya, silakan Ustadz. Jadi manfaat untuk orang yang bersedekah. Manfaatnya apa nih Ustadz Abdul? Tadi ya, kalau manfaat untuk orang yang memberikannya, pertama dia mempunyai refleksi dalam dirinya, ada kepedulian terhadap sesama tentunya ya. Terus ya tentunya dia membersihkan hartanya juga, itu kan. Dan banyak sekali manfaatnya untuk untuk yang memberi itu. Karena seperti misalkan orang yang bersedekah itu kan sebenarnya bukan mengurangi hartanya ya, tapi justru akan Allah tambahkan ya. Seperti itu.
seperti yang Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Nah, sedekah ini merupakan salah satu cara atas nikmat yang Allah kasih, yaitu berupa harta yang berlebih. Nah, itu maka ketika orang tersebut bersedekah, berarti dia bersyukur. Maka Allah akan tambahkan nikmatnya, baik itu nikmat hartanya ataupun nikmat yang lainnya. Nah, itu. Oke. Jadi sedekah ini adalah wujud syukur, Iya, dan benar. ketika kita bersyukur maka nikmat akan bertambah. Nah, Betul. itulah dia manfaat sedekah untuk Manfaat. pemberinya gitu Iya, ya. benar. Ya, Insya Allah. Nah, kemudian ya Ustadz, berarti ada perbedaan nggak ya antara konsep sedekah dengan zakat? Nah, kalau zakat kan sependek yang saya tahu ya, Iya. zakat itu ada pembagiannya antara muzaki atau mustahik begitu. Mana golongan yang dia mengeluarkan zakat dan mana golongan yang diberikan zakat. Bahkan ada 8 golongan seperti itu ya Ustadz ya. Nah, kalau untuk sedekah ini sendiri, apakah seperti itu juga atau bebas seluruh umat manusia ini boleh menerima sedekah seperti itu? Atau ada yang lebih utama gitu untuk disedekahkan? Oke. Nah, ini siapa nih? Saya Ustaz Ke Abdul. Ustadz dua-duanya dong. Dua-duanya. Baik. Coba ya, saya Ustaz coba Rama. jawab ya Ustaz ya. Oke, monggo. Nanti mana tahu ada kesalahan boleh dibenarkan ya, insyaallah. Jadi sedekah ini saya bahas sedekah ya. Sedekah, kalau bersedekah sesama muslim harus ya yang diutamakan sebenarnya. Benar. Ya, sesama muslim harus bersedekah. Namun dibandingkan non muslim. Tapi adapun sedekah kepada selain non muslim boleh apa tidak? Boleh. Sedekah kepada siapapun boleh tanpa memandang dia siapa, dari kulit hitam atau kulit putih, ya istilahnya seperti itu. Kalau dia membutuhkan, kita yang punya boleh untuk bersedekah. Namun di hadis Rasulullah SAW memang ada urutannya Bunda. Ada urutan siapa yang harus kita utamakan. Siapa yang harus kita utamakan. Jangan juga kita membantu orang lain ternyata keluarga kita sengsara. Ya, jangan juga kita membantu orang lain ternyata rumah kita kosong, nggak ada makanan. Benar. Ya. Nah, jadi yang paling pertama kita sedekahkan, kita berikan infak, kita berikan sedekah, kita makmurkan dulu siapa? Yaitu keluarga. Itu adalah urutan pertama, itu keluarga. Kita makmurkan semuanya, kita lengkapi semua kebutuhannya selagi kita mampu semampunya. Kemudian setelah yang terdekat itu adalah keluarga, itu termaksud ayah, bunda, abang, adik, atau istri, suami, anak, dan sebagainya. BTW udah punya istri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah? Belum. Alhamdulillah belum. Ya. Tapi kita punya anak-anak banyak, anak-anak murid. Ya, bisa sedekah ke ayah, ibu, gitu ya Ustadz ya. Jadi itu yang terdekat ya Bunda ya, yang terdekat. Kemudian setelah yang terdekat itu keluarga, ya sekarang kita keluar rumah nih. Di samping rumah kita ada, belakang rumah kita ada, samping kiri depan. Nah ini juga harus kita perhatikan. Nah, jangan sampai bahkan Rasulullah dulu setiap memasak itu kuahnya selalu dilebihkan. Untuk apa? Untuk berbagi. Jangan sampai tetangga kita, wah ini sebelah masak rendang nih. Ya, kita tetangganya cuma hanya meniup. Gitu lagi. Kayaknya dari ketawanya kayak gitu deh. Oh enggak ya Ustadz ya? Ustadz mah berbagi terus ya? Alhamdulillah. Beliau memang suka berbagi. Beliau tidak, ya ini jujur ya, ini jujur. Beliau tidak mau makan sendiri. Nah, jadi setelah tadi rumah keluarga, sekarang kita keluar rumah, yaitu kita lihat tetangga. Ya tadi yang saya sampaikan Bunda, jangan sampai hanya tercium aromanya saja. Ya berarti dari kalangan terdekat dulu, gitu. Paling dekat bahkan keluarga. Paling gitu dekat, ya, ya paling dekat ya keluarga. Setelah keluarga adalah tetangga sebelah rumah.
kemudian sedekah kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, ini sebenarnya ini bedanya orang yang bersedekah dengan ilmu, orang yang bersedekah tanpa ilmu. Ya, Bedanya. kalau kita bersedekah dengan ilmu, maka dengan tahapan-tahapan yang sudah diberikan Rasulullah ini sudah kita jalankan. Jangan sampai dia menolong orang lain, tapi kita lihat keluarganya, wah, kok bajunya compang-camping, kan nggak enak ya. Nah, di sini sudah Rasulullah urutkan, yang pertama tadi keluarga, yang kedua adalah tetangga, yang ketiga adalah sedekah kepada orang lain yang membutuhkan. Kurang lebih lah, kalau kita bahas sampai semuanya sebenarnya banyak, kita butuh episode yang kedua. Tapi kalau misalnya Dius, sedekah random aja gitu, bisa nggak sih? Sedekah random? Ya kita bagi makanan aja sama siapapun yang lewat misalnya, itu kan random ya. Kita nggak tahu maksudnya orang itu Islam kah, non Islam kah, atau orang berpunya kah, atau orang yang di bawah rata-rata ekonominya, kan kita nggak tahu ya. Tapi kita pengen sedekah aja gitu. Kalau dalam pandangan Islam sendiri seperti itu bagaimana? Sedekah random? Apakah ini sebenarnya lumayan luas ya pembahasannya ya. Sebenarnya lumayan luas pembahasannya. Kalau kita bertemu nih, kalau tadi di sini berarti sedekah kepada orang lain membutuhkan. Kalau kita memandang dia membutuhkan, ada bagaimana banyak yang memberikan contoh pengamen contohnya. Ini kan membutuhkan ini. Tapi juga ada beberapa para ulama yang berbeda pendapat. Seperti sudah terjadi suzon di dalam hatinya sehingga dia gak jadi tuh sedekah. Ini gara-gara suzon. Ya kan? Ya. Takut gitu kan. Iya, takut. Jadi gak jadi dia bersedekah. Ini gak boleh ini. Karena kenapa? Niat yang pertamanya adalah sedekah. Udah sedekah saja. Untuk hal dia mempergunakan untuk apa ya urusan dia dengan Allah. Ya karena kan tujuan kita bersedekah saja. Karena kan tadi definisinya adalah bersedekah mengharapkan ridho Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Enggak kita mengharapkan manusia. Kita juga tidak mengharapkan dia baik dengan uang 1000 perak yang kita kasih. Iya. Jadi Allah itu akan mengganjar kebaikan seseorang sesuai dengan apa yang di dalam diri niatnya itu. Walaupun andai kata misalkan dia bersedekah kemudian uang sedekahnya itu memang benar buat sesuatu yang tidak baik, maka sesungguhnya ganjaran Allah, pahala Allah sebagaimana niat orang yang bersedekah itu. Iya. Nah, seperti jadi itu. Tadi ini ada dua pandangan Bunda. Kalau yang pertama dia suzon, saya nggak mau sedekah sama orang ini karena begini takut dipergunakan dengan hal yang lain. Nah ini kita jawab nih, jawabannya silahkan sedekah. Kecuali dengan pandangan dan mata kita sendiri yang melihat bahwa uang itu digunakan untuk hal yang tidak baik, maka kita ada yang namanya itu tadi lah, ada 9 adab dalam bersedekah. Salah satunya ini kita memberikan, ya udah berikan tanpa melihat dia mempergunakan untuk apa, kecuali kalau tadi kita sudah melihat secara kasat mata. Ya udah kita ada pertimbangan tuh, ada pertimbangan untuk sedekah atau tidaknya. Kemudian juga ada pendapat kedua Ustaz Abdul. Ngapain saya sedekah dengan mereka? Mereka pertama timenya nggak tepat. Mereka meminta-minta dasar hukumnya haram. Mereka megang gitar, bahkan sebagian ulama mengatakan gitar itu haram. Terus mereka nyanyi-nyanyi. Terus kita masa infak? Solusi dari mereka mengatakan silakan beli sesuatu, mereka suruh jual. Itu juga boleh. Nah, kalau kita tidak menginginkan mereka para pengamen di jalan itu jangan dimarahin. Justru kita rangkul, kita berikan modal. Ini aqua jangan ngambil, silahkan jual, hasilnya ambil. Seperti itu. Benar kayak gitu. Jadi ada juga konsep sedekah yang digagas di dalam oleh Imam Abdullah. Bukan Abdurrahim ya? Abdurrahim, beliau dong. Pengarang kitab Nasihatul ya. Itu bahwasanya kita bersedekah itu ya yang pertama orang meminta kepada kita, maka kita nggak boleh nolak itu. Jadi kalau ada orang yang pengemis misalkan, dia adalah orang pengemis yang pertama minta sama kita, jangan kita tolak.
kita kasih. Nah itu seberapapun yang kita punya. Andai kata misalkan kita punyanya 5.000, ya kasih Kasih setengahnya. 5.000. Oh, setengahnya. Keren semua ada tadi. Habis dong. Iya. Gitu. Ya kan sedekah itu kan sebagian harta yang kita keluarkan, Iya, bukan benar. seluruhnya gitu. Keren semua ada dari Kalau Masya seluruhnya Allah. zalim ke diri sendiri dong Ustadz. Jadi Buat beli nasi uduk, sisanya sedekah itu juga kan sebenarnya harus melihat pada keadaan kita sendiri. Iya. Tadi seperti yang dikonsepkan, yang disampaikan sama Ustadz Darwan kan, bahwasannya sedekah itu harus melihat pada keluarga kita. Betul. Kalau keluarga kita masih membutuhkan, ya utamakan dulu, sedekahkan kepada keluarga kita. Setelah keluarga kita sudah terpenuhi semuanya, nah kita lihat samping-sampingnya tetangga kita. Nah seperti itu benar yang dikatakan Ustadz Darwan. Bukan kata saya, kata Rasulullah. Nah ini yang merujuk pada Hadis Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustadz, sekarang kan eranya itu digital ya, dan siapa sih yang nggak punya sosial media gitu? Betul. Dan kayaknya sudah mulai banyak juga ya influencer yang membuat konten sedekah begitu. Nah, kalau dalam pandangan Ustadz sendiri, sedekah kemudian diposting di sosial media itu seperti apa sih pandangannya? Pandangan kalau sedekah terus diposting. Iya, betul. Nah, ini kayaknya tadi sesuai apa yang saya bilang Bunda Nila, adab dalam bersedekah. Iya. Nah, ini saya ambil yang dikutip dari Imam Al-Ghazali. Nah, ini berhubungan dengan sedekah, adab dalam bersedekah. Jadi, bersedekah itu pertama diberikan tanpa meminta. Iya. Nah, diberikan tanpa meminta. Jangan bersedekah bersedekahlah sebelum orang meminta. Iya. Jadi jangan nunggu orang meminta dulu kita baru sedekah. Iya. Enggak. Jadi kita harus menimbulkan rasa kepekaan, rasa empati, rasa peduli kepada sesama. Nah, jadi harus ada dalam jiwa-jiwa kita. Nah, kalau kita sudah bersedekah kepada mereka, dan yang harus kita jaga privasinya. Kita jaga privasinya. Ini untuk per orang loh ya. Iya. Untuk per orang. Contoh, saya bersedekah dengan fulan. Saya bersedekah, saya vlog, halo saya vlog ini. Halo guys, sekarang saya ngasih uang 50.000 nih buat dia. Giveaway. Semoga bermanfaat. Udah itu 50.000-nya ditarik, yang dikasih 20.000. Jadi kan nggak lebih parah lagi ya. Udah di vlog, udah dimasukin Instagram dan lain sebagainya, itu kan banyak sekali. Nah, jadi hal yang kayak gini perlu kita hindari. Kenapa? Pahalanya hangus. Pahalanya hangus. Karena apa tadi? Karena sesuai definisi tadi. Bersedekah itu tanpa mengharapkan Sesuatu apapun pujian dari orang lain. Tapi yang diharapkan adalah pahala dan agar membuat kita lebih dekat kepada Allah. Kita menjaga privasinya. Nggak perlu kita harus bersedekah kepada seseorang, kita fotoin dan lain sebagainya. Kecuali kalau kita bersedekah kepada satu lembaga, kepada sebuah lembaga, pesantren, anak-anak yatim dan lain sebagainya yang bukan per orang. Maka kadang-kadang di per lembaga itu memang ada beberapa yang diminta untuk laporan, yang mana harus disebutkan nominalnya, harus disebutkan namanya. Nah, ini memang perlu dipublis sebagai data pengelola tersebut. Namun juga ada orang yang sebagai saya nih, contoh, mudah-mudahan amin ya Allah kabulkan. Kita sedekah 1M nih ke masjid, contoh 1M. Silahkan dibuat untuk aktivitas kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Setelah itu bagian DKM mengumumkan, alhamdulillah masjid kita ada yang nyumbang uang 1M. Antara kita mau disebut namanya atau tidak, itu urusan kita. Kadang-kadang kan itu ada hamba Allah menyumbang 1M, alhamdulillah udah kita harapkan, karena mengkhawatirkan hadirnya berkurangnya rasa keikhlasan dan
adanya rasa ria dalam hati. Nah, itu untuk menghindari itu. Jadi yang disampaikan Bunda Nela tadi, yang mungkin sebaiknya kalau tak perlu, nggak perlu harus diberitakan, nggak perlu harus diposting, ya udah hindari sudah, tuh selesai. Ya kalau kita posting, ya muskilah, jadi masalah. Ya orang jadi suzon ke kita, oh ini dia begini dan sebagainya. Enggak, dia ria, dia nggak ada. Tapi nih Ustadz, kalau misalnya niat kita untuk syiar gitu, atau ya fastabiqul khairat gitu, Fastabil khairat. berlomba-lomba dalam kebaikan, terus syiar biar yang lain juga ikutan gitu untuk bersedekah yuk gitu. Influencer itu kan banyak kan kayak gitu ya. Gimana tuh kalau kayak gitu? Bersedekah kan bukan hanya berupa harta. Ya, kita bisa bersedekah dengan contoh yang tadi. Kita bisa tuh memberikan sebuah postingan yang mana penerimanya ini tidak merasa dijatuhkan. Nah, ya, tidak merasa dijatuhkan. Contoh kita bawa sebuah gudang 1 ton kurma pesantren itu diposting, udah. Saya alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya baru nyumbang di sini 1 ton kurma, udah diposting udah di pesantren ini. Selanjutnya di mana. Udah seperti itu. Tapi kalau per orang yang dilarang itu adalah per orang terus menyakitkan lagi dan merendahkan orang yang diberi. Nah, jadi sudah beda konteksnya. Iya, beda konteksnya. Tapi kalau bersedekah yang untuk syiar itu banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita lihat. Seperti itu. Ustaz Abdul mau menambahkan? Sebenarnya kalau kita lihat dari konsep sedekah sendiri itu kan anjurannya itu sedekah isir gitu ya. Harusnya bersedekah itu lebih baiknya adalah dengan sembunyi-sembunyi. Bahkan dikatakan diistilahkan itu kalau kita bersedekah itu jangan sampai kelihatan sama tangan kirinya. Betul. Nah, itu sebagai istilah bahwasanya kita itu bersedekah itu lebih baik yang sir itu, tidak dipublish ataupun tidak diketahui orang banyak sama orang banyak. Bahkan banyak hadis-hadis yang mengatakan pahalanya itu justru lebih banyak lagi. Di dalam hadis itu bahwasanya barang siapa yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi maka akan dilipat gandakan 70 kali lipat itu pahalanya daripada orang yang bersedekah dengan terang-terang gitu. Walaupun memang sebenarnya dalam kaitannya kita syiar ataupun apalah ya berdakwah gitu, tentu itu manfaat juga. Tapi kita juga perlu lihat bagaimana mafsadatnya. Seperti Mafsadat. tadi, iya. Apa itu Ustaz? Kerusakannya itu, artinya modorotnya itu. Misalkan kayak tadi yang disampaikan sama Ustaz Darwan gitu kan. Kalau misalkan kita posting, misal kita sedekah posting, kalau merusak perasaan orang yang dikasih, maka itu buruk sekali karena sama dengan kita berkata kasar gitu. Artinya apa? Maksudnya begini, walaupun kita bersedekah dan kita tidak berkata apa-apa gitu kan. Kan konsepnya dalam bersedekah itu kan kita bersedekah juga tidak berkata kasar atau menghardik orang yang kita sedekahi. Nah, ketika kita memposting, sebenarnya kita misalkan orang yang bersedekah ini tidak berkata tidak menghardik ataupun tidak mencela orang yang kita sedekahin. Tapi secara tidak sengaja ketika orang yang kita sedekahi itu ketika kita posting, kemudian orang yang kita sedekahi itu merasa hatinya itu tidak nyaman. Nah, itu bahkan lebih daripada kita mencela orang yang kita sedekahi. Berarti memang ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ya kalau memang kita mau mensyiarkan itu gitu ya. Karena menurut saya juga penting sekali untuk kita syiar lewat media-media daripada kita
sekarang daripada yang unggul FYP itu bahasa Iya, anak betul. sekarang, daripada yang FYP itu semua Jedak-jeduk ya ya. mata kita jadi gimana JJ. gitu kan. Jadi mending di Konten-konten seperti konten-konten itu. yang seperti itu. Tapi Memang dengan harus catatan dengan gitu ya. catatan. Perlu ada catatan kakinya gitu ya. Ada Ya, catatan. baik. Ya, artinya kalau kita sedekahnya cuma sedikit gitu kan, ngapain diposting gitu. Kalau kita sedekahnya per truk-truk, nah itu baru Ya, itu sekalian ada ya gitu ya. syiar gitu. Kalau kita sedekahnya hanya satu nasi bungkus atau satu dus mie Indomie itu Ngapain lebih diposting? baiknya Nggak itu usah tidak gitu ya. usah, karena akan terlihat sangat dominan mafsadatnya daripada ya. sisi syiarnya. Insya Allah luar biasa ya teman diskusi. Sepertinya sudah banyak sekali dan sudah panjang sekali perbincangan kita pada hari ini. Kalau mau kita lanjutkan kayaknya masih 2 jam lagi nih. Betul. Kayaknya Ya, memang jadi- harus dibuka lagi nih Bunda Nela. Ya mungkin terakhir ini Baik. biar teman-teman semua yang di rumah itu termotivasi untuk bersedekah nih. Mungkin ada kata-kata dari Ustadz Darwan dan Ustadz Abdul, silakan. Boleh dimulai dari mana sih dulu nih? Sweet. Jangan berantem loh. Dari saya? Enggak, kita sahabat insya Allah. Oh, Masya Ini Allah. sahabat Sahabat Antul saya Jannah. dunia dan akhirat insya Allah. Allah. Insya Allah. Jadi para penonton yang di rumah yang melihat video ini, kita menyampaikan ini mudah-mudahan karena petunjuk dari Allah, dari segala kesalahan yang tadi kita miliki, mudah-mudahan itu datang dari kita sendiri. Namun dari inti yang kami sampaikan dari awal dari sampai akhir ini Bunda Nela, intinya adalah pentingnya untuk diperhatikan bagi siapa saja yang bermaksud memberikan sedekah kepada pihak lain. Intinya adalah bersedekah tak perlu menunggu diminta. Ya, dilakukan secara ikhlas dan tidak bakhil serta menjaga kerahasiaannya. Jika terpaksa harus menolak pun dengan baik. Maka cara menolaknya harus baik. Menarik kembali sedekah yang telah diberikan kepada orang lain harus dihindari. Setelah kita sudah memberikan, nggak usah diminta lagi. Nah, intinya seperti itu. Itu dari saya. Jadi Ustaz Abdul. Karena sekarang lagi bulan Ramadan ya, Oh iya, Insya Insya Allah. Allah. Yang menonton, mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama dalam bersedekah di hari yang penuh berkah ini. Mari kita bersedekah lebih giat lagi, lebih banyak lagi, karena pahala yang akan kita dapatkan pastinya lebih banyak lagi. Apalagi tadi bersedekahlah dengan sir, karena itu akan melatih kepada iman kita agar tidak masuk kepada keriaan. Seperti itu. Ya, Insya Allah, terima kasih ya Ustadz Abdul dan Ustadz Darwan. Tentunya ini bermanfaat sekali untuk kita semua. Semoga menjadi amal jariah untuk Ustadz semuanya dan menambah kebaikan untuk kita semua sehingga kita bisa terus memotivasi diri kita berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan. Nah, merangkum dari apa yang sudah kita obrolin dari tadi ya, kesimpulannya adalah bermudah-mudahanlah dalam bersedekah karena apa yang kita makan akan habis, tapi apa yang kita beri akan kekal abadi. Nah, teman diskusi, jangan lupa untuk menonton episode-episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.